Recording in progress. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 2. Firman Tuhan diberikan kepada manusia, bukan sebagai sumber untuk mengetahui jadwal kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Tapi firman Tuhan diberikan kepada manusia agar manusia dapat belajar menjadi seperti Kristus. Manusia dapat mengalami pembaruan hidup dan manusia dapat menumbuhkan karakter-karakter Kristus dalam kehidupan orang yang percaya. Mengenai hal kedatangan Kristus, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, tetapi tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Matius 24 ayat 36. Hampir semua agama memiliki ajaran tentang akhir zaman atau hari akhir. Bahkan dunia ilmu pengetahuan juga membuat ramalan tentang kehancuran dunia. Berita-berita tentang akhir zaman itu perlu dicermati secara bijak dan dengan hati-hati. Berita-berita tentang akhir zaman, kedatangan Kristus juga banyak diramalkan pada jemaat di Tesalonika. Bahkan berita-berita itu sempat membuat jemaat di Tesalonika bingung dan gelisah. Bagi umat Kristen, berita-berita tentang akhir zaman seperti itu tidak boleh membingungkan dan membuat umat Kristen gelisah. Karena Alkitab mengatakan, ketika hari itu datang, tidak ada orang yang tahu. Orang Kristen tidak perlu mencari tahu waktu kapan kedatangan Yesus yang kedua kali itu terjadi. Umat Kristen diperintahkan untuk mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus dengan tetap berada dalam jalan misi Allah, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang menghadirkan kebaikan bagi sesama untuk merawat dunia milik Tuhan dan hidup bertumbuh menjadi seperti Kristus. Pada kedatangan Tuhan itu, orang percaya akan diangkat oleh Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan, bersama-sama dengan orang-orang yang percaya yang sudah meninggal di dalam Tuhan, sebagaimana dijelaskan Paulus dalam surat 1 Tesalonika. Paulus juga meminta agar jemaat di Tesalonika tidak bingung dengan berita-berita tentang kedatangan Tuhan, meski yang memberitakan hari kedatangan Tuhan itu mengklaim mendapatkan ilham roh. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan mengenai jadwal kedatangan Tuhan itu tidak ada yang tahu. Demikian juga Paulus mengingatkan, meskipun ada yang mengklaim bahwa ramalan kedatangan Tuhan itu mereka katakan hasil dari tafsiran Alkitab atau merespon surat Paulus kepada jemaat Tesalonika, berita itu tetap juga perlu diwaspadai. Kedatangan Tuhan berada dalam rencana Tuhan. Jemaat yang hidup dalam rencana misi Allah tidak perlu cemas. Umat Kristen tidak perlu meramalkan kapan Tuhan Yesus akan datang kembali. Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika agar mereka tidak bingung dan gelisah mendengar kabar-kabar kedatangan Tuhan. Apabila jemaat di Tesalonika hidup dalam Tuhan, maka kedatangan Tuhan yang tiba-tiba tidak akan menakutkan bagi mereka. Mengenai ramalan kedatangan Tuhan, saya sudah pernah mendengar dari beberapa orang yang disebut sebagai tokoh Kristen kelas dunia. Tetapi ramalan itu tidak tepat, karena memang tidak ada yang tahu kapan Yesus akan datang. Pada tahun 1980-an, sebelum masuk sekolah teologi tahun 1989, seorang pendeta mengatakan kepada saya, untuk apa masuk sekolah tinggi teologi? Mungkin sebelum tamat sekolah teologi, Tuhan Yesus sudah datang. Tapi hingga kini Yesus belum datang, dan pendeta itu tidak pernah belajar teologi dengan serius, karena gelisah dan bingung mendengar ramalan kedatangan Yesus.
Hamba Tuhan itu tidak belajar teologi dengan serius. Ramalan kedatangan Tuhan yang ekstrim juga pernah terjadi di Indonesia, seperti ramalan Shibuya, yang membuat banyak pengikutnya menjual harta bendanya untuk menantikan kedatangan Tuhan. Tapi Yesus yang dinantikan tidak datang. Karena Yesus tidak kunjung datang, maka mereka ingin kembali ke rumah mereka. Ironisnya, ongkos pulang kampung ke kampung halaman saja mereka tidak punya. Pemerintah akhirnya turun tangan menolong mereka. Itu adalah contoh orang yang gelisah dan bingung merespon kedatangan Tuhan. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa siapapun yang meramalkan kedatangan Tuhan atas dasar ilham roh, atau atas dasar penafsiran Alkitab, atau atas dasar sains, dan juga keyakinan-keyakinan lain, tidak perlu membuat orang Kristen bingung dan gelisah. Demikian juga pada saat pandemi COVID-19 tahun ini, yang juga marak dengan berita-berita kedatangan Tuhan atau akhir zaman. Bahkan sampai saat ini, masuk ke tahun kedua, itu masih terjadi. Semua kabar tentang akhir zaman atau kedatangan Yesus yang kedua kali tidak boleh membuat orang Kristen bingung dan gelisah. Kedatangan Tuhan berada dalam jadwal Tuhan, bukan jadwal manusia. Manusia perlu mempersiapkan diri dengan hidup yang memuliakan Tuhan, bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus, menghadirkan karakter-karakter Kristus dalam hidup pribadi dan dalam hubungan dengan sesama. Umat Kristen sejatinya hidup seimbang, yakni memberitakan bahwa kedatangan Yesus akan terjadi pada akhir zaman. Dunia dengan segala kejahatannya akan dilenyapkan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pada waktu yang sama, umat Kristen perlu hidup secara bertanggung jawab pada masa kini, terlibat dalam pembangunan kesejahteraan hidup sesama manusia, menciptakan hubungan yang baik antar sesama, agar semua orang dapat mendengar kesaksian Kristen. Kiranya kita terus tetap setia menantikan kedatangan Kristus, berdoa sambil tetap terus bekerja memuliakan Tuhan yang hidup, yang pasti akan menjemput kita semuanya. Tuhan memberkati.